Halo semuanya, pada video kali ini kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu PPh pasal 23. Nah, apa PPh pasal 23 tersebut? Jadi di sini sudah ada definisinya. PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal. Maksudnya seperti apa? Yaitu seperti misalnya dividen. Kemudian penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong di PPh pasal 21. Oke, PPh 23 dikenakan saat adanya transaksi di antara dua pihak. Pihak yang berlaku sebagai penjual atau penerima penghasilan yang terima duit, atau pihak yang memberi jasa akan dikenakan PPh pasal 23. Nah, sementara pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau pihak penerima jasa akan memotong dan melaporkannya ke kantor pajak. Simpelnya, pihak yang membayarkan itu yang akan memotong dan melaporkan. Sementara pihak yang menerima uang, dia yang akan dipotong PPh pasal 23. Oke, pemotong PPh 23 dan penerima penghasilan yang dipotong PPh 23. Jadi pemotongnya siapa aja? Ada badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan ini untuk yang hadiah, kemudian BUT, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, oke, dan wajib pajak orang pribadi tertentu. Nah, sini udah ada listnya. Kemudian penerima penghasilan yang dipotong PPh 23, yaitu wajib pajak dalam negeri, dalam hal ini bisa orang pribadi atau badan, ataupun BUT. Oke, jenis penghasilan yang dikenakan PPh 23 atau objeknya. Apa aja? Pertama ada dividen, kemudian kedua itu bunga, ketiga royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan seterusnya. Oke, ini ada sewa penghasilan, kemudian ada imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen. Contohnya kayak perusahaan-perusahaan entertainment, penyedia jasa artis, seperti itu, dan lain sebagainya. Oke, jenis penghasilan yang dikecualikan. Nah, ini ada beberapa, seperti penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank, sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Ketiga, dividen. Nah, dengan syarat dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. Kemudian, bagi perusahaan terbatas, BUMN, BUMD, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. Oke, kalau misalnya kayak kita pemain retail lah, orang-orang biasa lah yang dapat dividen dari saham. Oke, mungkin kepemilikan saham kita pada perusahaan tersebut ya pasti di bawah 25%. Maka otomatis dikenakan dividen. Dikenakan pemotongan PPh 23. Namun kalau dividen yang dibagikan kepada pemegang saham yang kepemilikan sahamnya itu paling rendah 25% atau di atasnya atau lebih, maka dikecualikan dari PPh pasal 23. Oke, ini ada yang lain-lainnya, silahkan dibaca sendiri. Kemudian tarif dan objek PPh pasal 23. Nah, di sini ada dikatakan dua jenis tarif yang diberlakukan, yaitu 15 dan 2%. Tergantung objek pajaknya. Nah, contoh seperti misalnya dividen dikenakan PPh pasal 23 sebesar 15%. Kemudian hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh 21 juga dikenakan 15%. Kalau 2% ini seperti jumlah bruto atas sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah atau bangunan. Kemudian 2% dari jasa teknik, jasa manajemen, ini tadi saya bilang kayak perusahaan entertainment, penyedia jasa artis, itu 2%, kemudian jasa konstruksi, jasa konsultan. Lagi, ini dikenakan 2% dari jumlah bruto. Ini ada beberapa nih, misalnya jasa penilai, jasa aktuaris, akuntansi, dan lain sebagainya. Ini bisa dibaca sendiri. Oke, nah ini untuk yang tidak punya NPWP, kena 2 kali lipat. Ya, untuk yang tidak ber-NPWP dipotong 100% lebih tinggi. Berarti 2 kali lipat dari yang biasanya. Oke, kemudian ini bisa dibaca sendiri. Nah, F. Ketentuan syarat terutang penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23.
Jadi PPh pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukan pembayaran, disediakan untuk dibayar atau telah jatuh tempo pembayarannya tergantung peristiwa yang terjadi lebih dulu. Oke, PPh 23 disetor pemotong pajak paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Kalau lapor paling lambat 20 hari. Jadi normalnya paling lambat itu tanggal 10 untuk kita bayar, kemudian paling lambat tanggal 20 untuk kita lapor ke kantor pajak, seperti itu. Oke, ini cukup umum lah, beberapa PPh juga ketentuannya seperti ini. Bayarnya paling lambat tanggal 10, lapornya paling lambat tanggal 20. Itu cukup umum. Nah, perhitungan terkait PPh 23. Nah, di sini ada contoh. Ada pembayaran terhadap royalti 3 orang penulis. Nah, yang pertama NPWP Damayanti ada NPWP, kedua Nurmadina ada NPWP, dan ketiga Azara tidak punya NPWP. Royaltinya sini sudah tertera. Nah, kita coba lihat perhitungannya. Royalti kena berapa persen? Kita coba lihat royalti tadi. Oke, royalti di sini. Oke, di sini royalti kena 15%, ya, kelompok 15%. Termasuk bunga juga, jadi dividen, bunga, royalti kena 15%. Oke, jadi semuanya kena 15%, Damayanti kena 15%, kalikan dengan royaltinya yaitu 25 juta. Nurmadina kena dapat royalti 10 juta kali 15%, berarti 1,5 juta. Nah, Azara dapat royalti 5 juta kali 15%, yaitu 750. Karena dia nggak punya NPWP, maka kena 2 kali lipat, yaitu 750 dikalikan 2 aja, sama dengan 1,5 juta rupiah. Oke, kemudian pembayaran bunga pinjaman kepada BRI, NPWP-nya sekian, untuk bulan September sebesar 1,5 juta rupiah. Nah, untuk yang kedua ini, jadi untuk pembayaran atas bunga pinjaman pada BRI, tidak dikenakan PPh pasal 23. Kenapa? Sebab termasuk penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada bank dan masuk ke daftar yang dikecualikan pada perhitungan PPh 23. Seperti itu. Ya, ini untuk royalti. Oke, jadi di sini saya ringkas untuk semua tarif-tarifnya. Nah, saya kasih beberapa contoh deh. Misalnya kayak dividen. Jadi misalnya perusahaan memutuskan untuk bagi dividen. Nah, selama dividen ini dibagikan dan komposisi si pemegang saham ini tidak lebih dari 25%. Ya. Jadi masih di bawah 25%, atau kalau mau gampangnya ya kayak kita lah. Kita investasi saham, kita dapat bunga, dapat dividen, dividen. Kita dapat jatah pembagian dividen. Nah, saat kita menerima dividen tersebut, kita akan dipotong dengan PPh 23 sebesar berapa? Yaitu 15%. Kalau dividenmu itu anggaplah 10 juta, berarti kamu dipotong 1,5 juta. Jadi net yang masuk di kamu hanya 8,5 juta rupiah. Ya, seperti itu. Nah, di sini juga sama halnya dengan bunga 15%, berarti 15%, dan lain-lainnya. Oke, tidak banyak soal yang saya sajikan karena memang perhitungannya cukup simpel. Tinggal ya tergantung kalian objek pajaknya apa. Nah, kalian pakai tarif yang bersangkutan. Oke, jadi untuk PPh 23 materinya hanya sampai di sini, tidak terlalu banyak. Yang penting kalian tahu transaksi tersebut termasuk ke dalam transaksi yang mana. Maka jika sudah tahu, kalian bisa cari tahu tarifnya berapa. Seperti itu. Oke, jadi untuk PPh 23 materinya telah selesai. Jika ada yang kalian kurang jelas, ada yang mau kalian tanyakan, silakan kalian tanyakan seperti biasa. Oke, jadi semoga bisa dipahami dengan baik. Sekian materi dari saya terkait PPh pasal 23. Saya akhiri videonya sampai di sini. Terima kasih.